Halo teman-teman, selamat pagi. Saya harap kita sehat selalu ya, semangat. Apalagi mendengarkan cerita karakter dari Miss Yatika Binagasi. Tetap semangat, dan orang tua kami juga tetap semangat. Buat ceritakan karakternya, kasih tonton sama adik-adik di rumah, anak-anak TK semua. Biar terus menjadi anak yang bertanggung jawab, dan terus pintar dan takut akan Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke cerita kita berdoa dulu ya. Bismillah, saya mimpin ya. Oke, ayo lipat tangan semua. Yang teman-teman kita yang muslim, lipat tangannya. Teman-teman kita yang Kristen, lipat tangannya. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami mau mendengarkan cerita. Kami mau menjadi anak yang bertanggung jawab dan menjadi anak yang baik dan dengar-dengaran sama orang tua kami. Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami semuanya. Terima kasih, kami bersyukur. Amin. Nah, teman-teman, tahu nggak kita cerita apa hari ini? Tahu nggak? Ayo siapa yang tahu? Kalau Miss Mesra sih tahu, tapi anak-anaknya harus tahu dulu. Ya, tahu nggak? Oke, Miss kasih tahu aja deh. Ceritanya itu judulnya adalah Keki Anak Yang Nakal. Ih, masa Miss? Keki anak yang nakal? Siapa itu Miss? Ayo, penasaran kan? Kalau penasaran, tonton terus cerita Miss Mesra. Nah, saat ini mau tahu nggak siapa Keki? Nah, dede. Halo teman-teman, nama saya Keki. Tapi Kekinya itu, Kekinya nakal, lincah, nggak bisa ditegur. Nah, mau nggak kayak gitu? Nah, tiba-tiba Keki ini punya saudara ternyata. Namanya Titi. Saya Titi. Nah, ini namanya Titi. Ini namanya Keki. Teti Keki. Nah, mereka ini punya bapak mama. Mereka itu keluarga yang selalu rukun. Nah, mereka ini di rumah mas, mereka itu punya tanggung jawab masing-masing, tau nggak teman-teman? Nah, kalau ini namanya Teti, dia anak yang baik, bertanggung jawab. Tapi kalau ini namanya Keki, tidak bertanggung jawab, suka kemana-mana, lincah sekali. Nah, pada suatu hari, tiba-tiba mereka berjalan, datang namanya Keki. Mak, saya pergi dulu ya. Saya main-main sama Teti. Tetinya datang. Iya mak, kami jalan-jalan dulu ya, pergi. Ya, tahu nggak pesan mamanya apa? Iya, Keki sama Titi hati-hati ya, nanti bisa jatuh. Terus jangan mencuri. Terus jangan mengambil makanan orang lain. Kalau bermain, bermain saja. Dan ingat jangan ambil mainan teman. Nah, ini ingat kan? Kalau mamanya pesan, anakku jangan main-main di situ ya nanti kotor. Nah, tiba-tiba mamanya si Kekiin sama Teti berpesan seperti itu. Nggak boleh mengambil makanan atau mainan teman. Nah, sedangkan kalau si Teti, dia ingat. Nah, kalau ini namanya si Keki, tidak ingat sama sekali pesan mamanya. Padahal mamanya sudah berpesan tidak boleh mengambil makanan orang lain. Jika mereka bermain di suatu tempat, Keki lihat makanan. Nah, lihat makanan teman di atas meja. Nah, datang si Keki, si Teti. Keki, jangan ambil makanan itu. Datang juga si Keki. Ah, nggak mau. Udah duluan saja, aku mau ambil makanan itu. Nah, tiba-tiba Teti bilang jangan, dibilang mama nggak boleh, nanti mama marah. Dibilang ya nggak boleh, aku harus ambil. Nah, ingat dia pesan mama sama papa tidak boleh ambil makanan orang lain. Kamu harus bertanggung jawab. Tadi kita sudah berkata iya. Nah, tiba-tiba ini datang dia ambil makanan itu di atas meja. Diambilnya,
tiba-tiba ada orang yang punya makanan itu. Dilihatnya, aduh, datang si Teti. Aduh Keki, itu orang ambil makanan itu, jangan di situ Keki, nanti kita dimarahin. Nah, tiba-tiba karena Keki sudah tahu orang datang, lari dia jatuh. Jatuh dia, kepleset kakinya. Lalu datang si Teti tolong dia. Nah, Teti ini menolong dia. Udah aku bilang kan, jangan nakal. Nah, kamu nakal, kamu pun diingatkan tapi tidak mau dengar. Nah, Keki ini merasa bersalah lagi. Iya, mau pergi dia, mau pergi lagi mereka. Ya udah, ayo pergi main-main lagi. Tiba mereka main-main lagi. Dapat buah-buahan di pinggir jalan. Kalau si Teti bilangnya, itu buah-buahan cantik, tapi nggak boleh diambil. Nah, datang si Keki, aku mau ambil sajalah, enak itu, kan cantik sekali buahnya, enak lagi, indah lagi lihatnya, buah-buahnya, daun-daunnya cantik sekali. Nah, tiba-tiba kata Teti, gak boleh, masih ingat gak kata mama? Gak boleh mengambil makanan orang lain, tidak boleh mencuri. Kalau kamu ambil buah-buahan itu, maka kamu akan dibilang mencuri. Anak Tuhan tidak boleh mencuri. Ya Keki, itu kata si Teti. Nah, tiba-tiba nggak mau dengar si Keki ini. Keki ini nggak mau dengar dia teman-teman. Nah, bagaimana reaksinya kalau nggak mau dia dengar-dengar teman-teman? Dia mau lari. Lari aja lah ah. Udah pergi aja lah kamu sana. Aku mau makan buah itu cantik sekali. Dia mau lihat buah-buahan itu. Dia mau panjat teman-teman. Ambil buah-buahan itu buat jambu. Jambu itu kecil sekali pohonnya. Nah, bisa diambil anak-anak. Nah, bisa juga diambil orang besar. Nah, tapi ini Keki ini karena dia nakal teman-teman, dia ambil, dia nggak ingat apa tanggung jawabnya tadi sama mamanya bahwa tidak boleh mencuri atau tidak boleh mengambil barang orang lain. Nah, tiba-tiba ini dibilangnya, tiba-tiba Teti bilang, kalau nggak dengar kamu Keki, nanti pemiliknya datang, nanti dibawa kamu dimarahi. Mau kamu dimarahi sama orang yang punya buah-buahan itu? Nggak mau tahu, aku mau pergi sajalah. Nah, dia berlari, dia panjat pohon yang kecil itu, dia ambilnya buah-buahan itu. Tiba-tiba ada terdengar kaki dari belakang, dari jauh terdengar kaki pemilik jambu itu datang. Didengar Teti, aduh Keki, itu orang Keki yang punya ladang, bagaimana ini? Ayo, karena dia takut, ini namanya si Keki, takut dia. Lari dia terbirit-birit. Lari dia terbirit-birit. Dibilangnya, aduh mampus aku. Masuk di jurang. Ternyata dia masuk di jurang si Keki tadi. Nah, ngapain sih Teti? Teti lihat, aduh gimana ini menolong dia, gak bisa aku. Nah, tiba-tiba untung dia baik, dia panggil papa mamanya, ayo tolong dulu mama, tolong. Kalau si Keki itu tadi tidak dengarkan mama, dia sudah masuk ke jurang, dia sudah masuk ke parit, tengok gak bisa ku ambil, gak bisa ku tolong dia mama, tolong dulu. Papanya lari-lari, mamanya lari-lari, ambil si Keki. Nah, ternyata pijakan kaki pemilik ladang tadi tidak jadi datang. Tahu kenapa tidak datang dia? Ternyata dia dipanggil orang. Hei, datang ke sini dulu. Jadi sempat dia tidak ketahuan. Keki tidak ketahuan kalau dia mencuri buah. Nah, karena baiknya si Teti, dikasih tahu sama bapaknya supaya cepat ditolong, supaya jangan ketahuan sama pemilik ladang. Nah, tiba bapaknya ambil, lari-lari, tinggal lari-lari.
ambil anaknya si Keki. Tiba Keki nangis. Aku tidak dengarkan mama papa sih dari tadi, makanya kayak gini, kata papanya. Makanya kalau orang tua sudah tegur, kalau mama sama papa sudah berpesan, harus diingat, tidak boleh mencuri. Nah, setelah itu teman-teman, mereka pulang ke rumah. Teti bertanggung jawab mulai saat itu, dia nggak mau mencuri lagi. Apa yang dibilang mamanya dituruti. Kalau dibilang mamanya, Keki, ayo, kamu harus lipat selimut. Nah, Keki juga lipat selimut. Nah, tahu nggak teman-teman cerita apa itu? Apa yang kita ambil dari cerita itu? Namanya bertanggung jawab. Jadi anak-anak, teman-teman kalau di rumah, kalau mama papanya lagi bercerita, terus anak-anaknya ribut-ribut, ditegur terus, tapi tidak dengar-dengar, berarti tidak bertanggung jawab dia sebagai anak yang baik. Nah, kalau lipat selimut, bangun pagi, teman-teman harus lipat selimut. Walaupun masih mama perbaiki nanti, mama lagi buat lagi yang bagus, buat yang baru lagi. Nah, anak-anak itu harus bisa lipat selimut, bisa ambil makanan sendiri, cuci piring sendiri. Nah, kalau mama tegur, kita harus dengarkan teman-teman. Tidak boleh melawan, karena kita itu harus menjadi anak yang baik, supaya nanti kalau sudah besar, orang lain senang dengan kita. Kita menjadi dewasa yang baik, tidak seperti Keki tadi. Tapi Keki setelah itu dia udah mulai berubah, dia bisa lipat selimut. Apa yang dibilang mamanya nggak boleh, berarti tidak boleh. Nah gitu teman-teman, kalau di rumah, kalau mamanya tegur, kita harus dengarkan. Kalau mamanya harus belajar sayang, harus belajar ya. Kalau mamanya suruh membaca, ini belajar di rumah buat ABC, berarti kita harus belajar di rumah teman-teman. Jadi kita harus belajar. Kita juga harus belajar seperti Teti tadi teman-teman. Tadi dia kan ingat kata mamanya, berarti dia bertanggung jawab. Karena mamanya sudah bilang gini, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh makan ini, gak boleh ambil makanan teman-teman. Tapi dia dengarkan, karena dia merasa bertanggung jawab dengan perkataannya teman-teman. Teman-teman juga di rumah harus belajar ya, terus belajar, terus semangat, jaga kesehatan, dan terus menjadi anak yang baik. Tanggung jawab sebagai anak yang baik, lipat selimut. Oke teman-teman, oke, sehat selalu untuk kita semua. Dan juga untuk orang tua kami, terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Dan harapan kami supaya tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Dan sebelum kita menutup cerita kita ini pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Tapi Miss Mesra yang mimpin doa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih berkati kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga anugerah Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan, dan terus bertanggung jawab. Berkati orang tua murid kami yang di rumah dan kami semuanya, kita menjadi orang-orang sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat orang tua kami yang sedang menyaksikan, dan juga teman-teman dan anak-anak kami semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.